kembali di Kumpul Akbar, bersatu, berani, berubah. Ya, Iqbal, kita juga ingin lihat ya bagaimana situasi terkini di area luar Jakarta International Stadium. Kita akan lihat laporan langsung dari Yohana Margareta. Ya, ada Yohana Margareta yang akan menyampaikan dan menggambarkan kepada Anda bagaimana situasi di luar Jakarta International Stadium. Dan selanjutnya kita akan ke rekan Anwar Fuadi untuk juga mengetahui bagaimana situasi di luar area Jakarta International Stadium. Silakan Anwar. Ya pemirsa, saat ini saya berada di dalam Jakarta International Stadium. Dan bisa saya jelaskan sebelumnya pemirsa bahwa seharusnya kami memang melakukan live report di depan begitu ya, di tribun untuk bisa menunjukkan kepada Anda seperti apa antusiasme masyarakat yang ada di sana yang sudah memenuhi kursi-kursi lalu kemudian juga lapangan di Jakarta International Stadium. Namun karena kendala komunikasi sehingga kami harus berada di sini untuk bisa melaporkan kepada Anda. Nah, tempat saya berdiri saat ini adalah tempat jalannya Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, serta nanti juga ketum partai pengusung paslon nomor urut 1 atau paslon Amin nantinya. Dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa saat ini di dalam Jakarta International Stadium atau JIS ini sudah dipenuhi puluhan ribu orang yang sudah hadir sejak tadi pagi pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat pada saat dibuka begitu gerbang untuk masuk ke Jakarta International Stadium ini sendiri. Dan dalam hitungan waktu 2 jam saja kapasitas dari JIS yang ada di dalam ini 92.000 kursi, 92.000 orang ini juga sudah terpenuhi begitu sehingga bisa disaksikan pada saat ini sudah nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Tadi kami sempat berbincang dengan Kapten Timnas Amin M. Saugi yang mengatakan bahwa ramainya masyarakat yang hadir di sini ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memang menginginkan perubahan dengan visi yang diusung oleh paslon 01 yaitu Indonesia Adil Makmur untuk semua. Dan tentunya disampaikan juga tadi mereka yang datang ke sini bukanlah masa bayaran dan mereka datang ke sini secara sukarela memang untuk menginginkan perubahan, menyaksikan secara langsung orasi yang disampaikan oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dalam kampanye akbar yang merupakan kampanye pamungkas dalam pemungutan suara nanti pada tanggal 14 Februari tahun 2024 ini. Dan yang menarik juga kalau bisa saya ceritakan tadi di sini ya, sejak tadi pagi kami melihat masyarakat sudah memenuhi kawasan Jakarta International Stadium dan pada saat gate dibuka pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, mereka mulai masuk melalui gate yang sudah disiapkan. Lalu kemudian memang tadi cukup ramai dan sesak dengan masyarakat yang masuk. Tidak sedikit juga tadi yang tampak kelelahan pada saat mereka berjuang untuk masuk ke Jakarta International Stadium. Beruntung tadi para medis bekerja cepat untuk bisa menangani permasalahan tersebut. Ini menunjukkan mereka begitu luar biasa antusiasmenya untuk bisa masuk dan juga datang ke sini bersama-sama menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memang menginginkan perubahan bersama paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dan untuk acara sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak pukul 6 pagi. Tadi dimulai dengan sholawat, doa bersama, lalu juga ada tausiah yang disampaikan begitu di hadapan puluhan ribu orang yang sudah hadir di dalam stadion. Ini belum lagi yang ratusan ribu orang yang lainnya yang berada di luar Jakarta International Stadium. Karena memang tidak semua dari mereka yang bisa masuk ke dalam stadion ini. Dan diperkirakan jumlah yang hadir di sini 500 ribu bahkan sampai 1 juta orang yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, yang datang dari berbagai latar belakang tentunya, yang ingin menunjukkan bahwa mereka bersama dengan barisan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar paslon
nomor urut 01. Dan kita masih menunggu rangkaian acara inti nanti yang rencananya akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Termasuk juga pidato Capres dan Cawapres pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Yang sedang berlangsung saat ini adalah selain doa bersama juga ada hiburan begitu dari sejumlah, ada grup band, lalu ada grup nasyid juga, serta sejumlah artis pendukung lainnya yang juga ikut andil dalam kampanye pamungkas, kampanye terakhir dari paslon nomor urut 01. Dan di sekitar stadion ini juga di area tribun juga terpasang sejumlah tulisan, baik itu yang bentuk dukungan terhadap paslon nomor urut 1, lalu juga ada bentuk militansi mereka. Yang menarik juga tadi disampaikan bahwa mereka berbondong datang ke sini tanpa dibayar, bukan karena mereka tak bernilai, tapi karena mereka nilainya tak terhingga. Mereka hadir di sini merupakan bentuk terpanggilnya hati mereka hadir di sini untuk menyuarakan perubahan. Selain itu, yang menarik juga tadi ada kritik-kritik sosial begitu yang disampaikan juga. Tadi salah satunya adalah terkait dengan politik dinasti, lalu kemudian terkait dengan food estate dan juga korupsi yang menjadi isu terkini yang juga menarik tentunya di sini. Sehingga ini juga menjadi bentuk semangat begitu ya dari mereka untuk bangsa dan negara ini. Nah, ini situasi terkini di sini. Sejumlah pendukung di sini juga sudah berkumpul di tempat ini, termasuk juga para kader dan simpatisan dari partai pengusung Anies Baswedan. Ada Partai Nasdem tentunya, lalu kemudian ada PKB, PKS, lalu ada partai lain yang non-parlemen seperti misalnya Partai Umat. Kami di sini juga masih menunggu tamu-tamu lain yang nanti akan masuk lewat pintu VIP tempat saya berdiri saat ini. Oke. Nah, dan nanti untuk rangkaian acara sendiri, pemirsa, Anda juga bisa saksikan tentunya selain live di Metro TV, kami nanti akan menghadirkan rangkaian full dari acara kampanye akbar paslon nomor urut 01 ini. Lalu kemudian untuk masyarakat yang berada di luar Jakarta International Stadium yang tidak bisa masuk ke dalam karena kapasitas yang terbatas, di sana ada layar besar yang juga disiapkan, lalu beberapa layar kecil yang juga disiapkan di ring 1, ring 2, atau di jalanan yang ada di sekitar Jakarta International Stadium. Sehingga masyarakat yang hadir di sini bisa menyaksikan rangkaian acara di dalam, termasuk juga orasi yang akan disampaikan nanti oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Lalu kemudian tadi kami juga mendapatkan informasi dari rekan-rekan kami yang sudah merapat sejak tadi pagi ke Jakarta International Stadium bahwa antrian untuk bisa masuk ke Jakarta International Stadium ini sudah sampai 3-5 meter. Ini menunjukkan begitu ramainya masyarakat yang masuk ke sini begitu ya, untuk kemudian bersama-sama dengan gerakan perubahan ini sendiri. Dan kalau kita lihat lagi perjalanan dari paslon nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan sendiri pertama kali dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebenarnya sejak tahun 2022, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2022. Sejak saat itu gelombang perubahan terus terlihat, termasuk pada saat satu paket paslon Amin ini dideklarasikan kepada masyarakat. Setelah itu mereka berkeliling ke seluruh Indonesia untuk melihat langsung seperti apa masyarakat menginginkan perubahan yang diusung, gerakan perubahan yang diusung. Dan hari ini merupakan puncaknya saja. Ini tentunya merupakan gambaran puncak dari rangkaian kegiatan yang sudah diikuti selama ini begitu ya di berbagai daerah di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu pendukung yang sudah ada di sini. Mungkin saya salah satu ke sini. Halo Mbak, dengan Mbak siapa Mbak? Halo, dengan Tasya. Mbak Tasya ini dari mana Mbak? Jubir Muda Amin. Dari mana? Jubir Muda Amin. Jubir Muda Amin. Mbak, kalau Mbak sendiri tadi masuk ke JIS ini dari jam berapa Mbak? Gimana menggambarkan situasi crowded di luar Mbak? Oke. Kita di sini dari jam 4 sebenarnya, dari depan, dan Masya Allah sekali antusias dari para warga ya untuk yang datang, karena kita pun yang nggak dapet tiket bisa masuk gitu ya. Dan crowded banget, tapi ya bersyukur ngeliat teman-teman antusias di sini, rame banget sih. Kalau Mbak melihat lautan manusia yang hadir di Jakarta International Stadium, apa maknanya bagi Mbak sendiri sebagai Jubir Muda Amin? Berarti ini kita semua yang ada di sini emang memerlukan dan menginginkan perubahan sih menurut aku. Kita semua di sini anak muda ingin ramai-ramai untuk menyuarakan perubahan. Ini kan Gen Z dan juga milenial sebenarnya menjadi DPT terbanyak begitu ya, di atas 50%. Ini tentunya menentukan kemenangan nanti. Kalau
4 hari 3 hari jelang pemilihan ini seperti apa Gen Z mendukung Amin ini, Mbak? Wah, ini suatu peningkatan ya, apalagi kemarin di Surabaya kita mencapai 15.000 pendaftar. Di Semarang kita ada 8.500 pendaftar, dan itu tentunya nggak bisa masuk semua ke venue. Jadi kita melihat Pak Anies ini sekarang banyak banget sebagai anak muda, melihat teman-teman muda untuk udah melek politik, dengan peduli dengan politik, dan kita berharap sih nggak ada yang golput ya teman-teman. Harus memilih timnas Amin. Kita apalagi di umur yang sekarang, kita akan menentukan pemimpin di 5 tahun yang akan mendatang. Jadi itu sangat menentukan sekali. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Semoga bisa menikmati nanti ya apa kemudian yang disampaikan oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Itu hanya sedikit dari sekian banyak orang yang ada di Jakarta International Stadium ini yang tentunya tidak bisa kami cover satu persatu. Yang pasti mereka datang ke sini tanpa pamrih atau sukarela bisa menyaksikan bersama-sama gerakan perubahan bersama Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Untuk sementara kembali ke studio. Cari pemimpin, lihatlah 3 poin. Lihat kemampuannya, lihat pengalamannya, lihat integritasnya. Semuanya ada di pasangan Amin. Terima kasih Anwar Fuadi. Sebelumnya juga ada Vera Bahasuan dan Iqbal Himawan. Informasi, download Metro TV Extend sekarang.